Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan mencoba melihat bisnis minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart. Kedua merek ini merupakan merek yang terbukti sudah sukses dalam bisnis minimarket modern di Indonesia. Nah, dengan mencoba belajar dari Indomaret dan Alfamart ini, siapa tahu ada yang bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita terapkan juga dalam pekerjaan ataupun bisnis kita sehari-hari. Saya yakin hampir semua rekan-rekan sudah pernah berbelanja di Indomaret ataupun di Alfamart. Terutama untuk rekan-rekan yang tinggal di Pulau Jawa, karena memang gerai Indomaret dan Alfamart ini sangat banyak sekali, terutama di Pulau Jawa, bahkan terkadang hanya beberapa ratus meter ataupun 1-2 kilometer sudah ada lagi gerai yang sama dengan merek yang sama. Untuk gerai Indomaret sendiri, sampai Agustus 2022 ada sekitar 20.500-an. Sedangkan untuk total gerai Alfamart hingga akhir 2021 itu sekitar 16.500-an. Makanya tidak aneh kita akan sangat sering menemukan gerai Alfamart dan Indomaret ini kemanapun kita pergi. Selain dengan modal sendiri, Alfamart dan Indomaret juga menawarkan franchise. Jadi kita yang berminat untuk membuka Alfamart dan Indomaret juga bisa membuka toko Alfamart dan Indomaret. Tentunya kita memerlukan tempat dan juga menyediakan modal usahanya. Nah, ini juga bisa kita contoh jika kita ingin membesarkan usaha kita namun modal kita terbatas, kita bisa menawarkan franchise ataupun business opportunity ataupun membuka kesempatan untuk menjadi reseller untuk produk kita, sehingga kita bisa meluaskan pasar kita ke seluruh Indonesia dengan modal yang minimal. Dengan cara ini maka mereka bisa berekspansi, membuka di tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang ramai, yang mungkin jika kita cari dengan modal sendiri pun agak susah mencari tempat yang strategis seperti itu. Makanya kita bisa temukan Alfamart dan Indomaret itu di jalan raya, di perumahan-perumahan, di stasiun, di rest area, di terminal, di hotel, di mall, pokoknya di tempat-tempat yang ramai, biasanya mereka akan ada. Dan barang-barang yang dijual pun disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Misalnya jika kita di rest area, kita akan lebih banyak menemukan makanan-makanan fast food, makanan-makanan siap saji, cemilan, biasanya ada kedai kopinya juga, jadi kita bisa membeli minuman untuk di jalan. Nah, biasanya juga mereka menyesuaikan tergantung lokasinya, apakah di pemukiman, apakah itu di hotel, dan lain-lain. Sesuaikan dengan target marketnya. Nah, selain itu juga, jika kita masuk ke Alfamart atau Indomaret, itu kita akan merasa nyaman untuk berbelanja di sana. Biasanya mereka selalu menyediakan tempat parkir untuk mobil maupun motor. Lalu disediakan AC, lampu terang, lalu produknya disusun di dalam rak-rak, sehingga kita bisa berkeliling sendiri untuk memilih dengan leluasa barang yang kita ingin beli. Ini juga penting dalam pemilihan tempat usaha kita. Kita juga harus mempertimbangkan untuk tempat parkir tersebut. Bisa saja konsumen batal membeli di kita karena tidak ada tempat parkir. Saya sendiri sudah sering ingin membeli di suatu tempat tapi tidak jadi karena susah untuk parkir. Nah, selain itu juga dengan lampu yang terang itu memberikan kita kenyamanan untuk memilih barang. Selain itu juga dengan penataan di rak-rak, dengan kita bisa model minimarket seperti itu bisa mendorong untuk impulse buying. Mungkin rekan-rekan juga sudah pernah mengalami, tadinya hanya membeli odol, mau beli sampo, atau hanya mau beli snack, tapi ternyata setelah ke kasir, beli ini, beli itu, karena kita melihat tidak, oh iya saya mau beli ini, oh saya perlu juga itu. Terus nanti di kasir juga kita suka menemukan Kinder Joy, nanti anak-anak melihat itu tertarik untuk membeli, itu adalah salah satu bentuk untuk mendorong impulse buying, di mana kita membeli karena melihatnya. Lalu di kasir juga biasanya kita akan ditawarkan produk-produk lain, misalnya produk-produk promosi ataupun ditawarkan pulsa. Nah, itu juga kita bisa terapkan di usaha kita. Misalnya jika kita menjual kentang goreng, burger, kita pada saat konsumen membeli burger, kita bisa tawarkan kentang gorengnya, kita bisa tawarkan minumnya.
Ini adalah konsep dari cross-selling, di mana kita menawarkan produk lain untuk melengkapi produk yang sudah dibeli oleh konsumen. Lalu berikutnya, misalnya kita juga bisa tawarkan minumannya di-upgrade ke ukuran yang lebih besar. Ini adalah termasuk konsep upselling, di mana kita menawarkan upgrade dari produk yang sudah dibeli oleh konsumen. Dengan melakukan upselling dan cross-selling ini, diharapkan akan membantu meningkatkan penjualan kepada konsumen. Cross-selling dan upselling ini juga kita sering temui di online kalau kita berbelanja. Misalnya kita sudah berbelanja, kadang suka ada konsumen lain juga membeli produk ini. Nah, itu termasuk juga seperti itu. Selain itu juga mereka bisa mendapatkan pendapatan itu dari barang-barang yang dipajang di tempat strategis. Misalnya seperti tadi Kinder Joy yang dipasangin selalu di depan kasir. Itu biasanya terkadang ada biaya untuk menaruh barang di tempat-tempat strategis. Jadi itu bisa menjadi tambahan income buat toko. Lalu berikutnya, salah satu alasan kita ke minimarket seperti Indomaret dan Alfamart juga seringkali kita mencari fasilitasnya. Misalnya jika kita sedang dalam perjalanan, kadang kita ingin buang air besar ataupun air kecil, itu biasanya kita akan ingat salah satu tempatnya selain pom bensin adalah minimarket. Entah Alfamart ataupun Indomaret ataupun minimarket lainnya, biasanya kita bisa ikut ke WC di tempat mereka. Nah, ini juga bisa meningkatkan penjualan karena biasanya orang setelah ikut ke WC, mereka berbelanja atau entah karena kebutuhan ataupun kadang tidak enak juga kalau hanya ikut ke WC-nya. Lalu selain itu juga mereka menyediakan fasilitas ATM misalnya. Jadi kita kadang membutuhkan uang, kita langsung ambil di ATM di minimarket. Itu selain juga bisa meningkatkan penjualan karena mungkin orang setelah mengambil uang jadi ingat ada yang harus dibeli, ataupun juga dengan mendapatkan biaya sewa dari ATM tersebut. Lalu selain itu juga biasanya kita suka temui di halaman-halaman Indomaret ataupun Alfamart itu suka ada sewa kios, di mana di situ biasanya UKM-UKM makanan dan minuman bisa menyewa tempat. Ini selain menambah penghasilan dari sewa juga bisa membuat orang-orang yang ingin membeli jajanan bisa membeli di situ dan sekalian berbelanja juga di Alfamart atau Indomaretnya. Lalu setelah membayar di kasir, biasanya kita akan ditanyakan ada membernya. Nah, ini member ini juga salah satu cara untuk mengikat konsumen agar berbelanja lagi di tempat kita di lain kali. Misalnya dengan memberikan poin ataupun cashback, ataupun kadang poinnya tersebut bisa dibelikan produk lain, misalnya seperti panci dan lain-lain dengan harga yang lebih murah. Biasanya untuk member card ini kita perlu memasukkan dulu data, kita perlu mendaftarkan diri dulu. Nah, ini juga salah satu cara dari pihak toko untuk mendapatkan data dari konsumennya. Data tanggal lahir, data telepon, dan data-data lainnya yang mungkin bisa berguna untuk nanti memberikan penawaran-penawaran tertentu kepada konsumen tersebut. Selain itu, kita juga bisa membayar berbagai tagihan di Indomaret, mulai tagihan listrik, internet, tiket pesawat, tagihan air, lalu tagihan pembelian, misalnya kita beli melalui Tokopedia dan lain-lain. Dengan menyediakan loket pembayaran yang lengkap seperti ini, selain menambah income, itu juga mendorong konsumen untuk mau datang ke gerai dan juga mungkin melakukan pembelian barang-barang lain. Kita bisa berbelanja juga secara online ataupun diantar. Jadi apalagi semenjak corona itu penjualan via online itu meningkat drastis karena orang-orang memang dipaksa untuk berbelanja dari rumah. Jadi menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi bisnis yang semakin berkembang pesat saat ini penjualan via online. Kita bisa dengan mudah juga membuka toko di online tanpa harus membuat website. Kita bisa membuka toko di Tokopedia, di Shopee, dan sejenisnya. Dengan modal yang terbatas, kita sudah bisa membuka toko secara online. Jadi ini juga salah satu fasilitas yang kita harus manfaatkan untuk dapat mengembangkan usaha kita. Nah, demikianlah untuk pembahasan kali ini. Jika ada rekan-rekan mungkin yang memiliki ide atau tambahan mengenai yang sudah dibahas kali ini mengenai Indomaret dan Alfamart, bisa juga ditulis di kolom komentar agar kita dapat belajar bersama sehingga ilmu dan bisnis kita dapat semakin bertumbuh dan membesar. Bersama channel Tumbuh Besar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.